pada tanggal 14 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera merencanakan pertemuan dengan golongan muda untuk membahas proklamasi kemerdekaan. Assalamualaikum. Saudara sekalian, apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sepertinya Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar. Berarti kita harus memanfaatkan kondisi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan kita. Tepat sekali. Kita harus mendatangi kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Apakah ada Bung Karno? Kami ingin berbicara dengan Bung Karno. Oh, ada, Kang Mas ada di dalam. Silakan masuk dulu, akan saya panggilkan. Terima kasih. Kang Mas ada tamu. Baiklah, saya akan menemuinya. Bung, kami bertemu dengan Syahrir. Ia memberitahu bahwa ia mendengar bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok situ sekarang juga. Potong leherku malam ini, hingga kamu tidak perlu menunggu besok hari. Jepang sudah kalah oleh Sekutu dan tak punya kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan di negeri ini. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa sendiri, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis Jepang? Bahkan Jepang telah kalah dari perang sucinya. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengurangi penderitaan rakyat yang telah ditanggung selama ini. Bukankah ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita? Baiklah, tapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda tak putus asa dan menyusun rencana untuk membujuk Soekarno kembali. Begini, tampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita. Kita harus mencari cara lain. Benar sekali, saudaraku. Apakah ada yang memiliki saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang? Bagaimana cara kita mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat itu merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanto. Bagaimana saudara? Apakah kalian setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Mereka berencana pada malam hari membawa Insinyur Soekarno dan Mohatta bersama sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju. Menurut saya, hal yang terpenting sekarang adalah menghadapi Sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja?
Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda, pikirannya masih terlalu pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana jika berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Hatta? Soekarno? Nah, jelaskan sekarang. Mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan atas kelancaran kami Bung, ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian? Masalah kemerdekaan ini masih dibahas pada sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang putusan PPKI sedangkan kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu buatan Jepang, Bung, dan kita ingin memerdekakan, memproklamasikan tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang mengenai kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Sebelumnya, Hairul dan Darwis, tolong lepaskan ikatan Soekarno dan Bung Hatta. Baiklah. Soekarno dan Bung Hatta, sekarang ikut saya juga. Saya mengerti dengan perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Meskipun kita sebenarnya belum memikirkan rencana ini dengan matang. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini dengan sebaik mungkin. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar adanya dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita bisa? Akankah semua ini bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, pasti akan ada jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang mungkin tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Permisi, apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta nanti. Dan aku juga akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di dinasti. Syukurlah kalian berdua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju akan melaksanakan kemerdekaan tanpa ada campur tangannya Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya bagaimana jika besok? Karena pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah semakin malam, dan Jepang pasti tidak akan mengizinkan kita untuk berkegiatan. Apalagi jika mereka tahu kita
membahas tentang proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah. Selamat sore, ada apa Ibu? Maaf, sore-sore begini mengganggu Anda. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu silakan masuk. Di sini kami ingin menyusun naskah proklamasi. Saya turut gembira mendengar kabar baik ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Adakah kertas dan pulpen? Ada, tunggu sebentar saya ambilkan. Silakan. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. PPKI itu kan bentukan Jepang, dan kita ingin melaksanakan proklamasi tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Kok benar, Nak? Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang memiliki pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani deklarasinya? Jangan. Kita tidak boleh begitu. Kita harus berbeda dengan bangsa yang lainnya. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani hanya 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta. Bagaimana para hadirin? Apakah setuju? Setuju! Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung, saya akan mengetiknya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Jadi bagaimana Pak? Apakah proses penyusunan teks proklamasinya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang sulit ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana pembacaan proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa Bu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya kain merah dan kain putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ya, ide yang bagus. Bendera pusaka, Sang Saka, dan warnanya yang merah putih. Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun teks pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Baik Bu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
indah Saudara-saudara tanah sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam kemerdekaan bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah bertemu bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Aku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian? Bahas masalah. Memang benar. Sekarang kita ketawa. Hairul. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan apa ya? Ngomong. Bung, kami Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Permisi, apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta?